Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufik Akbar dari kelas Manajemen 22DX dengan NPM 22411011. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen operasi. Jadi, apa sih manajemen operasi itu? Nah, manajemen operasi adalah cabang dari manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian proses produksi barang atau jasa. Tujuannya untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan efisien, efektif, dan berkualitas tinggi. Nah, manajemen operasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan kapasitas produksi, pengelolaan rantai pasokan, pengendalian persediaan, perancangan proses, penjadwalan produksi, dan peningkatan produktivitas. Nah, di dalam konteks bisnis, manajemen operasi sangat penting karena proses produksi yang efisien dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, meminimalkan biaya produksi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan ketersediaan produk yang berkualitas tinggi dan tepat pada waktunya. Nah, selanjutnya apa saja yang dilakukan di manajemen operasi ini? Ini ada beberapa yang dilakukan. Yang pertama, perencanaan produksi. Ini mencakup perencanaan kapasitas produksi, penentuan jadwal produksi, dan perencanaan persediaan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang tepat pada waktu yang tepat juga. Yang kedua, ada pengendalian persediaan. Di sini memantau dan mengelola persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi untuk menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan yang dapat mempengaruhi kinerja operasional. Yang ketiga, ada pengaturan proses produksi. Ini merancang, mengelola, dan meningkatkan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan fleksibilitas. Ini termasuk perencanaan layout pabrik, pemilihan teknologi, dan implementasi praktik Lean atau Six Sigma. Nah, yang keempat ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas ini memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan melalui pengendalian kualitas, inspeksi, pengujian, dan penerapan metodologi kualitas seperti Total Quality Management. Yang kelima ada pengelolaan rantai pasokan. Ini mengelola hubungan dengan pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan untuk memastikan aliran material yang lancar dari pemasok hingga pelanggan akhir. Nah, yang keenam ada perbaikan berkelanjutan. Di sini menerapkan praktik perbaikan berkelanjutan seperti continuous improvements atau lean manufacturing untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan, meningkatkan proses, dan mencapai kinerja operasional yang baik. Nah, selanjutnya kenapa kita perlu mempelajari manajemen operasi? Ini ada beberapa alasan, diantaranya yang pertama yaitu efisiensi operasional. Di manajemen operasi, ini membantu organisasi dalam mengelola sumber daya secara efisien, termasuk tenaga kerja, mesin, dan bahan baku. Ini membantu meminimalkan pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada kualitas produk dan layanan atau jasa. Manajemen operasi mencakup pengendalian kualitas yang membantu memastikan produk dan jasa yang dihasilkan memenuhi standar yang diinginkan oleh pelanggan. Dan yang ketiga ada inovasi dan perbaikan keberlanjutan. Studi dalam manajemen operasi memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi peluang inovasi dan perbaikan proses berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dalam dan daya saing. Yang keempat ada manajemen rantai pasokan. Manajemen operasi melibatkan pengelolaan rantai pasokan yang meliputi koordinasi dengan pemasok dan distributor untuk memastikan aliran material yang lancar dan efisien. Yang kelima ada pengambilan keputusan yang terinformasi. Nah,
Dalam pengambilan keputusan ini diperlukan untuk memahami konsep-konsep manajemen operasi yang membantu pemimpin dalam mengambil keputusan yang terinformasi tentang strategi operasional, investasi, dan alokasi sumber daya. Yang keenam ada keunggulan kompetitif. Di sini praktik manajemen operasi yang efektif dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi, membantu mereka tetap relevan dan berhasil di pasar yang kompetitif. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.